Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Baik ya, puji Tuhan. Yuk sekarang kita mau lanjutkan Musa bagian 3. Sebelumnya kita mau kuis dulu. 1. Musa membela orang Israel dari aniaya orang Mesir. Apakah Musa kemudian diterima menjadi pemimpin orang Israel? Tidak. Firaun mendengar tentang pembelaan Musa terhadap orang Israel. Musa takut dan lari kemana? Ya, ke Midian. Anak-anak perempuan imam di Midian dibantu Musa menimba air di sumur dalam pelarian Musa tadi. Nah, siapa yang ingat nama imam itu? Ya, betul. Reuel atau Yitro. Siapa istri Musa? Ya, Sipora. Sipora ini anak dari Pak Reuel atau Pak Yitro, imam di Midian itu. Terakhir ya, siapa nama anak laki-laki Musa? Ya, betul. Gersom. Yang artinya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Nah, sekarang kita lanjutkan ceritanya. Adik-adik boleh membuka di Keluaran 2 ayat 23 sampai pasal 3 ayat 21. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Segala berkat kami rasakan dari Tuhan, tubuh yang sehat, udara yang segar, makanan, minuman, keluarga, semuanya. Saat ini Tuhan, kami mau membuka Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus untuk mengajari kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sesudah Musa lama tinggal di Midian, kemudian matilah Raja Mesir yang kemarin mengejar-ngejar Musa. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Allah mendengar mereka minta tolong, lalu Allah mengingat pada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah memperhatikan orang Israel itu. Sementara itu, Musa yang biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, sekali waktu menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Maka sampailah Musa ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ia melihat semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Kemudian Musa menuju ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Katanya, "Mengapa tidak terbakar semak duri itu?" Lalu Tuhan mengatakan kepada Musa, "Musa, Musa." Dan Musa menjawab, "Ya Allah, janganlah datang dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat itu adalah tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, karena ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berkata kepada Musa bahwa Tuhan sudah melihat kesengsaraan umat Israel di tanah Mesir. Dan Tuhan mau mendengarkan seruan mereka, mengetahui penderitaan mereka. Dan Tuhan berjanji mau melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka semua keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori,
orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Tuhan berkata, "Sudah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Wah, Musa diutus adik-adik untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu Tuhan berkata, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Bila engkau sudah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa masih bertanya kepada Allah, "Bagaimana kalau mereka bertanya tentang namamu? Apa yang harus kujawab pada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus aku kepadamu." Kemudian Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan tahu bahwa Raja Mesir itu tidak akan membiarkan mereka pergi, kecuali dipaksa oleh tangan Tuhan yang kuat. Tuhan mengatakan akan mengacungkan tangan Tuhan dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan dilakukan Tuhan, dan setelah itu baru Mesir akan membiarkan bangsa Israel pergi. Dan ketika pergi nanti, bangsa Mesir akan dibuat bermurah hati terhadap bangsa Israel, sehingga mereka akan memberi barang-barang, perak dan emas, kain-kain kepada orang-orang Israel untuk menjadi bekal mereka. Nah, adik-adik, melalui kisah ini kita belajar bahwa Tuhan selalu memperhatikan umatnya yang berseru-seru kepadanya. Tuhan juga sudah mempersiapkan seseorang untuk diutus, membebaskan umatnya dari penganiayaan, dari penjajahan bangsa lain. Allah mengetahui kehidupan kita semua dari awal sampai akhir. Dan Allah selalu memperhatikan kita. Ketika kita dalam kesusahan, Allah juga mau memperhatikan kita dan mau menolong kita. Dan seperti Musa, kita pun diutus Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Kita lanjutkan kisahnya di Musa bagian 4. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.